Guys, balik lagi di podcast aku in Indonesiain bahasa ya. Jadi guys, sekarang tuh tanggal 6 Agustus dimana udah masuk ke bulan Agustus. Aku tuh kayaknya udah agak lama, mungkin seminggu gak posting di YouTube aku. Karena aku lagi holiday guys. Aku lagi holiday di rumah dimana bener-bener banyak banget yang dikerjain. Lihat, aku jadi tan banget gak sih itu? Aku tan banget ya jadi laga coklat. Jadi aku tuh banyak banyak kegiatan di luar, banyak banget yang aku kerjain. Jadi sekarang tuh udah lumayan berkurang dan hawanya tuh memang lagi summer guys ya di sini tuh di Indonesia atau di tempat aku tuh lagi summer, lagi panas gitu. Jadi hujan tuh jarang. Jadi kita tuh kayak hot pop di rumah. Kadang main keluar gitu guys. Jadi nah, di bulan Agustus ini khusus untuk rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia di dalam maupun di luar negeri akan merayakan atau memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jatuh tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 dulunya, sekarang 2026. Nah, tepat 81 tahun Indonesia merdeka. Nanti tanggal 17 Agustus di mana dulu itu sebenarnya tanggal 17 Agustus itu merupakan detik-detik proklamasi yang dikumandangkan oleh Bapak Insinyur Haji Soekarno dan juga Hatta, di mana memproklamasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang merdeka. Jadi detik-detik proklamasi yang disiarkan di radio setahu aku jadi proklamasi gitu ya. Jadi ada dengan ini menyatakan bahwa Indonesia itu merdeka gitu dan bahwa Indonesia itu sudah tidak dijajah. Saat itu tanggal 16 atau 17 sebelum memproklamasikan Indonesia itu masih dijajah oleh Jepang. Di mana benar tanggal sekarang tuh tanggal 67 kalau nggak salah, 69 atau 67 tuh di Jepang itu lagi dibom Hiroshima dan Nagasaki, di mana itu bom atom meledak di Jepang, di mana Jepangnya kocar-kacir dan di situ diambilnya kesempatan oleh para pemuda, para pendahulu bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, tanggal 17 mungkin tepat 10 hari atau beberapa hari setelah penjajah yang saat itu menjajah Indonesia atau Jepang itu dibom di sana, bom atom. Jadi kegemparan, akhirnya mereka menculik Bapak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 atau 1905 tahun Jepang. Di saat itu Bapak Insinyur Haji Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok dan diketik oleh Sayuti Melik naskah proklamasinya. Jadi tanggal 17 itu benar-benar diproklamasikan di mana Jepang kalah dari sekutu, maka Indonesia memproklamasikan negaranya menjadi negara merdeka. Nah, selamat untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-81, di mana tahun 2026 81, tahun depan 82, 83 terus sampai 100 dan lebih ya. Kita berdoa, kita panjatkan doa untuk negara kecintaan kita ini semoga menjadi negara yang gemah ripah lojinawi, subur, makmur, tentrem, adem, ayem ya. Menjadi negara yang kaya, yang kuat, yang berdaulat di mata seluruh bangsa, di mana pencapaian 81 tahun tidak dijajah lagi itu merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa, di mana Indonesia telah ikut di kancah internasional maupun global maupun juga regional maupun juga di ASEAN atau di mana lokal. Indonesia itu menjadi pionir dan menjadi negara yang salah satu negara yang tidak menjajah negara lain. Jadi setelah kemerdekaan Indonesia yang ke-81 atau selama kemerdekaan Indonesia berlangsung, Indonesia tidak menjajah negara lain. Indonesia membantu negara-negara lain supaya juga ikut merdeka seperti Indonesia apabila mereka terdapat penjajahan. Jadi begitu banyak historis atau sejarah, seperti ada Konferensi Asia Afrika itu tanggal 18 April 1955 di Bandung ya, di Jalan Asia Afrika. Ada Hotel Savoy Homan, banyak orang-orang dari ASEAN datang ke sini. Begitu juga banyak historis konferensi meja bundar dan lain sebagainya. Jadi marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan suatu hal yang positif yang membangun
diri kita yang baik, jauhi hal-hal yang negatif. Apabila ada perlawanan, bentuk-bentuk perlawanan baik dari dalam maupun luar, diabaikan saja. Jadi kayak aku tuh kena kasus, aku investasi di salah satu korporasi yang sebenarnya telah berizin OJK gitu. Jadi itu benar-benar kata aku, kok bisa kecolongan ya, sudah dapat izin OJK sampai terjadi tindak korupsi gitu. Itu aja salah satu hal yang buat aku nggak masuk akal. Jadi kita lupain aja, kalaupun itu rezeki aku kembali, kalaupun enggak kita nggak usah ikut campur. Yang penting kita berusaha aja, kita ikhlas, kita bertawakal sama Tuhan, berikhtiar. Kalau ada yang ngejahatin kita nggak usah balas, nanti Tuhan yang balas gitu. Selamat ulang tahun sekali lagi buat negara kesayangan seluruh bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81, nanti tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2026 gitu. Kalau aku sih masih 41 tahun, jadi aku tuh waktu aku lahir tuh Indonesia merdeka sudah 40 tahun ya. Jadi aku sudah mengalami hampir 40 tahun Indonesia merdeka. Jadi selama 40 tahun aku hidup ini, aku tidak merasa menjajah negara lain. Aku dijajah negara sendiri sering ya. Banyak dikucilkan, banyak diperlakukan tidak adil. Itu merupakan suatu bagian di mana aku turut berkorban untuk berjuang demi kemerdekaan aku sendiri gitu. Gak apa-apa kita diinjak-injak oleh orang lain, harkat martabat kita, atau kita dibiarkan dihina atau dilecehkan. Itu merupakan bagian hidup aku, di mana aku berjuang, di mana aku membuktikan bahwa selama hidup aku udah 40 tahun ini aku berjuang, jatuh bangkit lagi, dihina, dilecehkan, anak tirikan, uang aku diambil dan lain sebagainya. Kita berjuang, kita mengambil bagian dari pendahulu kita yang sudah mati. Kita juga berkorban untuk kemerdekaan diri sendiri. Buat aku, uang bukanlah segalanya. Kita masih bisa cari dengan cara yang halal. Kalau orang pakai tempuh cara yang haram, tentu saja yang haram itu nggak baik gitu. Buat aku sih itu uang aku punya hak di situ. Tetap aja aku menginginkan uang aku kembali. Apabila tidak, ya kita lihat nanti aja. Oke, kalau gitu ada pasti kecewa karena suatu korporasi yang sudah berizin otoritas jasa keuangan kok masih bisa kecolongan gitu. Oke guys, ya di tengah kekecewaan aku, di mana benar-benar uang aku semua aku masukin sana, aku nggak pegang uang lagi kecuali dari BPJS ke ketenaga kerjaan, itu aku masukin ke SBI ada 29 juta. Uang aku tuh hilang 200 jutaan, uang ibu aku juga 200 juta. Jadi buat aku, mungkin buat orang lain tuh kecil ya, tapi buat aku tuh cukup banyak karena benar-benar uang aku semua aku masukin ke sana. Jadi di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, aku menuntut hak aku karena aku telah melaksanakan kewajiban aku sebagai warga negara yang baik. Oke.